Baik, 7 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Hilman salah, Firdaus nih kayaknya. Pak, tentang proses dan thread dong, please. Pakai ya, proses dan thread. Oke, kita lihat dulu ya. Ini sebenarnya jujur dulu, ini proses dan thread adalah bagian diterangkan sih di sini. Di e-learning saya, LMS Ono Center ORD/Moodle. Oke. Masih kurang gede. Oke. Tuh, oke. Anda bisa lihat di link saya di kuliah sistem operasi. Jadi kalau Anda masuk ke dalam kuliah sistem operasi, Anda bisa lihat ini bisa dilihat ini lagi saya buka banyak tab di sini ya. Parah banget kalau banyak tab. Ini soalnya lagi nge-add semua orang biar bisa lihat ininya kuliahnya. Jadi Anda bisa ngeliat di kuliah sistem operasi, berarti harus di-delete ya sebagian. Yang di sini aja lah yang di-delete. Dah. Ups, jadi gede banget. Oke, ini dia. Ini ada kuliah sistem operasi OS. Sistem operasi. Ini kuliah sistem operasinya di bagian pertama awal sini sih sebenarnya. Jadi ada program execution, memory management dan sebagainya. Tapi kira-kira gini lah paling gampang mah. Masuk ke Google, CPU threads. Apakah itu CPU threads? Kita bisa klik sini ya. Ini CPU, penampakan CPU kira-kira kayak gitu. Ini makhluknya gini. Jadi thread di CPU kita kenal ada core. Kemudian dalam core kita bisa bikin virtual core. Namanya hyperthread. No thanks. Oke. Kalau di AMD namanya simultaneous multithreading SMT. Oke. Tapi kira-kira sama lah. Secara fisik kita punya core, tapi dalam core itu ada virtual core untuk memperbaiki performance. Oke. Jadi misalnya kita punya 4 core, masing-masing core bikin 1 thread, jadi kita total punya 8 thread. Oke. Jadi totalnya kayak kita punya 8 core sih sebenarnya. Jadi thread membuat CPU-nya kayak 2 kali lipat lah kira-kira. Kalau di sini dalam hal ini ya 4 jadi 8. Di sini Intel punya 2 core, terus pakai hyperthread untuk jadi 4 thread. Jadi kita ngelihatnya 4 core, 4 CPU gitu ya. Jadi thread hubungannya sama core, thread adalah virtual core, kira-kira kayak gitu. Oke. Paling enak pakai gambar sih. Oke, misalnya gini. Secara chip cuma 1 sih. Kalau kita lihat chipnya CPU ada 1 chip. Oke. Secara chip cuma 1. Kalau kita lihat secara fisik, prosesornya cuma 1 fisiknya. Tapi dalam fisik ini dia punya 4 core. 4 core, 1 2 salah motongnya, 3 4 4. Jadi kita punya ini harusnya sama ya gambarnya, cuman tadi saya terlalu bersemangat jadi yang sini kegedean. Nah, dalam 4 core ini saya punya ada virtual masing-masing. Walah, ini udah susah nih bikinnya. Iya, susah kekecilan yang ini. ulang new. Jadi kita punya 1 prosesor. Oke.
kira-kira tengahnya sebelah sini ya, berarti ini kita bagi duanya sekitar seginian. Ini ada 4 core, 1, 2, 3, ini lebih bagus nih, 4. Oke. Nah, dalam 4 core ini kita punya virtual di dalamnya masing-masing 1. Jadi saya punya satu prosesor virtual dalamnya. Jadi kelihatannya kayak 2, dalam sini ada 2 kelihatannya kayak ada 2 core sebetulnya. Secara core sih cuma 1 sih, cuma 1 lagi virtual. Oke. Rata-rata prosesor sekarang sih 4 core, tapi thread kalau dihitung pakai thread jadi kayak 8 core. Jadi totalnya kalau kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi secara virtual kita ngelihatnya kayak 8 core. Padahal core-nya cuma ada 1, 2, 3, 4 core. Jadi dia di dalamnya ada 4 core. Tapi kalau secara fisik dilihat dari luar cuma ada 1 loh ini. 1 fisik. Jadi bentuknya kayak gini doang nih makhluknya. Jadi kalau kita lihat di luar kayak gini bentuknya makhluknya. Oke. Kita kalau mau enaknya lihat gambar kayak gini lah. CPU picture. Jangan thread. CPU aja ya. Lihat gambar. Nah, prosesor. Nah, ini bentuknya cuma 1 kayak gini ya. Kalau kita lihat dari luar cuma 1 kayak gini doang. Tapi dalamnya ada 4 core. Dalamnya core ada threadnya, jadi totalnya ada kayak 8 core. Itu kalau 4 core. Ada yang satu blok kayak gini 8 core langsung. Jadi totalnya kayak 16 core. Oke. Jadi kira-kira gitulah bentuknya. Kalau kita lihat yang zaman dulu nggak kayak gini prosesor. Kita lihat aja ya. Intel 8086 misalnya. Tuh, kayak gini bentuknya prosesor. Kasihan banget ya. Zaman dulu kala mah kasihan. 8080. Saya dulu mainannya ini sih Z80. Nah, prosesornya on kayak gini sih. Terus saya makanya yang ini nih. Kita belajarnya di sini sih. Dulu kita bangga-bangga punya ini nih. Asli bangga banget. Z80, ini dia makhluknya. Kayaknya pengen punya lagi jadinya. Kasihan deh gue. Oke. Ini buat belajar bahasa ini ya, bahasa assembly. Ini pakai kayak ginian sih. Oke. Jadi itu kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita coba. Jadi itu thread. Thread kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Jadi thread udah terjawab ya, thread seperti itu kira-kira. Nah, sekarang proses. Proses itu seperti apa? Kita masuk ke sini. Nah, ini misalnya kita punya hard disk di sini, hard disk. Di sini punya hard disk ya. Hard disk dalamnya ada banyak sekali file exe lah, kalau Windows makanya exe ya. Ada file exe, ada file doc, ada macam-macam. Nah, ini kalau kita execute, kita enter, dia akan masuk ke memori. Ini memori, misalnya di sini memori. Ini akan menduduki memori sini nih. Ini ada exe 1 lagi jalan gitu ya. Jadi programnya akan masuk ke sini, kemudian sebagian memori ini dipakai buat nyimpan variabel. Biasanya yang paling bawah sih, kebalik, biarin aja dah. Stack. Jadi kita punya stack di sini. Stack itu variabel-variabel, stack variabel ada di sini ya.
variabel ada di sini. Nah, kemudian perintah akan dijalankan, dan jalannya di mana perintah ini? Jalannya di core ini. Oke. Jadi perintah ini akan dijalan di core ini sambil ngambil variabel di sini. Nanti kalau ada exe yang kedua, dia akan ngambil memori yang lain di sini misalnya. exe2. Jadi ini RAM. Ini hard disk. Hard disk ada di sini. Oke. Jadi jalan, masukin ke memori jalan, tiap kali ini berinteraksi dia sama sini. Oke, kerjakan ini, variabelnya ini, kerjakan tambah, kurang, kali, bagi, variabelnya ini. Kira-kira kayak gitu dia programnya kayak gitu ya. Nah, sekarang bisa nggak kita ngelihat makhluk ini? Ini kan ini virtual banget ya. Ini saya save dulu, save as CPU. Biar ntar jadi thumbnail di YouTube. Oke. Bisa nggak kita ngelihat ini? Bisa, nggak susah sih. Kalau mau ngelihat semua proses yang ada, kita bisa PSAX. Ini prosesnya. More. Nah, ini proses yang ada. Oke, sejak jam berapa waktu CPU jalan. Ini kita bisa lihat proses yang terjadi. Oke. Ini perintahnya, satu perintah ini, satu perintah ini, satu perintah ini. Ini PSAX juga kelihatan. More-nya kelihatan di sini, proses more. Oke, jadi semuanya kelihatan. Ini browser saya kelihatan di sini nih, Chrome lagi jalan. Oke, nah sekarang kalau mau ngelihat hubungan antara proses dengan thread, pemakaian memori dan sebagainya, kita bisa pakai top di sini. Paling enak jangan top deh, hardtop aja lah. Nah, lebih enak nih. Kelihatan di sini saya punya 4 core, jadi ada 4 core yang jalan ya, core. Tapi sebenarnya kalau pakai threadnya dia jadi ada 8 sebenarnya. Dan di sini kita bisa lihat memori yang kepake berapa, prosesnya apa yang jalan. Ini ada Python 3 jalanin Kazam buat ngerekam ya. Kazam buat ngerekam, pulse audionya jalan, Xorg-nya jalan. Nih kelihatan banget dia lagi rekamannya, Kazamnya gila-gilaan ini makainya. Dan kita bisa lihat memori yang dipakai, prioritasnya berapa, segala macam, waktunya kapan, ini memori berapa persen yang dihajar sama dia, prosesornya berapa yang dipakai, 58% nih lagi pakai 58% prosesor CPU satu core-nya yang dibeli 58% total. Oh, dia total. Oke. Ya udah. Nih, totalnya kayak gini nih, dijumlahin aja sih. Jadi kita bisa lihat dia pakainya berapa persen, karena topnya sendiri nggak pakai banyak sih. Kita bisa load average CPU-nya bisa kelihatan, semuanya bisa kelihatan. Jadi kira-kira gini penampakannya top. Anda bisa ngeliat ini semua di kuliah. Mana tadi kuliahnya? Ini dia. Terutama kalau pakai top segala macam di bagian bawah sih. Sorry. Ini dia. Nih. Sorry. Ini monitoring kerja CPU. Monitoring kerja sistem operasi bisa dilihat di sini. Oke, jadi diterangkin tentang top, tentang PSAX segala macam, kelihatan di bagian-bagian akhir dari kuliah sistem operasi. Oke, kasih lihat aja lagi lah biar seru. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang buat siapa tadi namanya, Mas Hilman Firdaus. DD-nya apa nggak tahu dah. Thread itu apa, proses itu apa, dan kita bisa monitor itu semua. Kalau di Windows nggak tahu caranya, jangan tanya saya kalau Windows. Kalau di Linux enak, gampang banget, kita emang biasa monitoring kayak gituan. Dan ini nanti misalnya ada buffer overflow, ada serangan segala macam, kita bisa lihat dengan mudah. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.